Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penilaian pembelajaran membaca di sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya untuk memperkenalkan pemateri terlebih dahulu. Kepada Saudari Penny, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Feni Mardiani Ambar dengan NPM 2150600101 sebagai pemateri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widitri Ayu Rejeki dengan nomor NPM 215060013. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Sri Nur Cahyati dengan NPM 215060113. Saya di sini sebagai pemateri. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, dan tentunya di kelompok 6 ini ada saya sendiri, Anissa Mega Lestari, dengan NPM 215060102 sebagai moderator dan pemateri. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama mengenai tes membaca yang akan disampaikan oleh Saudari Penny. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tes membaca. Membaca merupakan proses pengelolaan bacaan secara kritis, kreatif dengan tujuan memperoleh pemahaman secara menyeluruh. Nuttall tahun 1982 mengartikan bahwa membaca sebagai upaya menggali informasi dari berbagai jenis teks sesuai dengan tujuan membaca. Membaca juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh suatu tujuan ataupun informasi yang terdapat pada suatu teks bacaan. Membaca termasuk pada keterampilan yang penting bagi kehidupan. Kenapa penting bagi kehidupan? Karena sebagai sumber berbagai informasi yang dapat menambahkan wawasan tentang berbagai hal yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan. Juga dapat menambahkan kecerdasan akal dan pikiran. Pengertian dari tes membaca yaitu merupakan kemampuan membaca untuk mengukur seberapa jauh siswa dalam memahami suatu isi ataupun informasi yang terdapat pada bacaan, serta tujuannya agar siswa mengenal, merangkai huruf, dan membacanya menjadi sesuatu yang dapat dipahami. Next. Materi selanjutnya, pemahaman gagasan meliputi yang pertama ada maksud dan gagasan pokok, yang kedua ada gagasan pendukung, yang ketiga menarik kesimpulan dan penalaran dengan tepat. Jadi dari poin-poin ketiga ini tujuannya yaitu bukan hanya menuntut siswa untuk terampil dalam membaca saja. Siswa bukan hanya membaca secara asal-asalan, tetapi siswa perlu menyesuaikan gagasan dari pemahaman, seperti siswa mampu menemukan suatu gagasan atau ide bacaan, agar nantinya siswa mampu memahami pesan ataupun sebuah inti yang terkandung pada teks bacaan secara cermat dan tepat. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Penny yang telah memaparkan materi mengenai tes membaca. Selanjutnya, materi mengenai pemahaman nada dan gaya akan disampaikan oleh Saudari Widi. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman nada dan gaya yang meliputi kemampuan. Yang pertama itu ada memahami nada tulisan atau bacaan. Dalam menyampaikan sebuah
sebuah pengalaman yang lucu atau sedih, kata-kata atau nada bicara kita dalam menceritakan bahwa kita harus mencerminkan bahwa dalam cerita tersebut pun harus lucu ataupun sedih. Begitupun dengan gayanya. Yang kedua, mengenal macam-macam teknik dan gaya penulisan. Gaya penulisan novel yang mudah dibaca dalam menggunakan tanda baca yang jelas dan titik koma yang tepat. Yang kedua itu gaya penulisan cerpen dalam penulisan yang mudah dibaca dan yang mudah dibaca dan kreatif dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan di sini juga ada macam-macam kemampuan membaca. Yang pertama itu tes close. Tes close juga merupakan salah satu bentuk tes kebahasaan yang mampu mengukur berbagai bentuk kemampuan siswa. Nah, tes close ini juga perlu dilaksanakan untuk memberikan evaluasi pada pengajaran guru di kelas dan sebagai umpan balik pengembangan kemampuan siswa. Yang kedua adalah menceritakan kembali. Mengukur kemampuan baik lisan maupun tulisan, kekurangan dari prosedur ketidakekonomisan alat ukur. Jika diminta untuk menceritakan kembali dalam bentuk tulis. Yang ketiga ada teks meringkas. Itu tuh tujuannya untuk mengukur kemampuan pemahaman. Yang keempat ada tes subjektif yang mengukur kemampuan membaca dengan berupa jawaban uraian yang dilakukan untuk mempertimbangkan benar salahnya. Dan yang terakhir ada tes objektif yang dimana pemeriksaan yang dilakukan dengan mencocokkan kunci jawaban dengan hasil pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai tes keterampilan membaca akan disampaikan oleh Saudari Siri. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang bahan tes kemampuan membaca. Ada 4 pertimbangan tes kemampuan membaca, yaitu dilihat dari tingkat kesulitan bacaan, isi bacaannya, dan yang ketiga panjang pendeknya bacaan, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk dari bacaannya. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan bacaan atau wacana. Tingkat kesulitan wacana ditentukan dari kekompleksan kosakata dan strukturnya. Yang mana semakin sulit kosakata dan strukturnya, semakin sulit juga wacananya. Begitu juga sebaliknya ya. Semakin mudah aspek kosakata dan strukturnya, maka mudah juga gitu wacananya. Tetapi setiap tes yang dilakukan menggunakan bahan tes ini dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya. Yang kedua ada isi wacana. Isi dari wacana dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa minat kebutuhan siswa, yang mana isi wacana dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai pada siswa. Contohnya dengan menyediakan bacaan yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajarinya seperti sejarah perjuangan, cinta tanah air, kebudayaan suku yang beragam, dan pendidikan moral Pancasila. Sebagai pendidik kita juga harus menghindari ya bacaan yang bersifat kontroversial seperti berita yang menentang pemerintah atau bacaan yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi sebisa mungkin menghindari bacaan yang dapat membawa dampak buruk bagi pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu ada panjang pendeknya wacana atau bacaan. Wacana yang diberikan sebaiknya tidak terlalu panjang, lebih baik memberi beberapa wacana yang pendek daripada memberi satu wacana yang panjang. Karena dengan wacana yang pendek, guru dapat memberi soal tentang berbagai hal sehingga lebih komprehensif. Selain lebih bervariatif bentuk soalnya, siswa juga lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu gitu untuk mengerjakannya. Yang keempat yaitu ada bentuk-bentuk wacananya. Wacana yang digunakan untuk tes kemampuan membaca dapat berbentuk prosa atau narasi. Yang kedua ada berbentuk dialog atau drama. Yang ketiga yaitu ada berbentuk puisi.
Yang pertama, bentuk prosa atau narasi. Wacana bentuk prosa dapat diambil dari karya fiksi atau non-fiksi, dari kutipan buku karya sastra juga bisa, berupa majalah juga bisa, atau jurnal juga bisa. Nah, pemberian wacana untuk mengukur kemampuan membaca siswa juga bisa disesuaikan gitu dengan tujuannya. Seperti jika ingin mengukur kemampuan siswa secara kritis, maka guru juga bisa memilih bacaan yang sesuai, seperti masalah di surat kabar contohnya gitu. Selanjutnya yaitu wacana berbentuk dialog. Wacana bentuk dialog bisa diambil dari kutipan naskah drama ya, seperti dialog-dialog di dalam drama. Nah, wacana ini yang paling dekat dengan berbahasa lisan sehari-hari, jadi lebih mudah bagi pemahaman siswa. Yang terakhir, ada wacana berbentuk puisi. Nah, yang berbentuk puisi ini salah satu bentuk tes kemampuan membaca yang mengandung pesan dan informasi. Dibandingkan dengan prosa dan dialog, wacana berbentuk puisi ini lebih sulit dipahami dan jarang digunakan untuk bahan tes pemahaman bacaan karena penuturan puisi tidak bersifat langsung dan lebih banyak menggunakan bentuk prosa. Banyak menggunakan metafora. Baik, next. Di sini ada taksonomi dalam tes membaca. Taksonomi dalam tes membaca terbagi menjadi dua, yaitu taksonomi Bloom dan taksonomi Barrett. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan, yang mana taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Sedangkan untuk taksonomi Barrett itu merupakan salah satu upaya guru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan siswa dalam keterampilan membaca pemahaman demi tercapainya suatu tujuan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siri yang telah memaparkan materinya. Dan materi selanjutnya mengenai penilaian pembelajaran keterampilan berbahasa tulis akan disampaikan oleh saya sendiri. Penilaian membaca. Nah, kemampuan membaca siswa itu banyak ditentukan oleh pengalaman membaca dan kemampuan menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek kebahasaan, misalnya itu kosakata dan struktur bacaan. Ada dua jenis tes yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan membaca siswa SD. Yang pertama itu ada tes pemahaman kalimat. Nah, tes pemahaman kalimat. Jenis tes ini tuh biasanya digunakan untuk kelas rendah. Dan jenis tes ini tuh terasa cukup sulit karena kemampuan membaca mereka itu masih terbatas. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan ketika dalam menyusun tes pemahaman kalimat ini, guru itu harus memilih cara yang tepat agar tidak membuat siswanya jadi frustasi karena mereka tidak mampu gitu mengerjakan tesnya ini. Nah, ada dua cara yang dapat digunakan untuk tes pemahaman kalimat ini. Yang pertama dengan cara menyajikan gambar dan menyajikan kata atau frase untuk pilihan jawabannya. Dan yang kedua ada tes pemahaman wacana. Tes pemahaman wacana atau pemahaman bacaan terdiri dari tes pilihan ganda dan tes isian tumpang. Nah, tes pilihan ganda merupakan soal yang terdiri atas dua bagian utama, yaitu pokok soal dan pilihan jawaban. Tes pilihan ganda juga harus memperhatikan panjang pendeknya wacana atau bacaan yang dibaca, sekaligus disertai dengan pertanyaannya gitu. Nah, ada beberapa variasi atau bentuk dari model tes pilihan ganda ini, yaitu ada hubungan antar soal, ada asosiasi atau penyocokan, dan pilihan ganda biasa. Dan yang kedua itu ada tes isian rumpang atau biasa disebut dengan cloze test. Ini itu merupakan tes pemahaman wacana atau bacaan yang disajikan dengan cara
siswa diminta mengisi rumpang-rumpang dalam teks bacaan dan kata-katanya telah ditanggalkan atau dihapuskan. Jadi tes rumpang ini tuh wacananya sengaja dikosongkan dengan cara kata-kata tertentu dihilangkan secara sistematis pada teks yang dipilih. Next. Nah, selanjutnya materi yang terakhir itu penilaian menulis. Ada tes pratulis, tes menulis terpadu, dan tes menulis bebas. Yang pertama, tes pratulis. Tes pratulis ini juga dinamakan sebagai tes respon terbatas. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan kosakata dan struktur dalam menulis. Tes ini tuh mudah disusun dan hanya dapat diberikan di kelas rendah saja. Tes ini tidak mengukur kemampuan menulis yang sebenarnya gitu. Jadi wujudnya itu hanya berupa penggabungan kalimat atau penyusunan kalimat dengan menggunakan kata-kata yang diberikan secara acak oleh gurunya gitu. Nah, contohnya itu seperti seorang guru bisa memberikan soal kepada siswanya dengan susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang baik. Misal soalnya itu dapur, ibu, memasak, sedang. Nah, mereka harus menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang baik. Apa kalimat yang baiknya? Jadi kalimat yang baiknya ini ibu sedang memasak di dapur, seperti itu. Lalu yang kedua ada tes menulis terpadu. Nah, pelaksanaan tes ini itu berupa tugas bagi siswa untuk menuliskan kembali dengan kata-katanya sendiri, baik berupa paragraf atau cerita yang telah dibacanya atau dibacakan oleh gurunya misalnya. Nah, tes ini itu dapat disusun dengan mudah dan cepat, serta dapat digunakan untuk mengukur kemampuan menulis siswa secara lebih efektif. Sebab guru juga dapat mengontrol dengan bahasa siswa yang tidak siap menulis dengan bahasanya sendiri gitu. Tapi kelemahannya, tes ini itu tidak mengukur kemampuan siswa dalam menyusun organisasi tulisan. Dan penilaiannya pun memakan banyak waktu karena harus dikoreksi satu-satu gitu, harus dibaca satu-satu. Dan yang ketiga itu ada tes menulis bebas. Nah, dengan menggunakan teknik tes seperti ini, siswa itu diminta menulis secara bebas dengan rambu-rambu atau aturan yang telah diberikan oleh gurunya. Tes ini itu dapat mengukur kemampuan menulis siswa secara menyeluruh. Tes ini memungkinkan siswanya juga untuk mengungkapkan gagasannya secara bebas ke dalam bentuk sebuah tulisan. Tetapi kelemahannya, guru itu memerlukan banyak waktu dalam menilai hasil tulisan siswanya dan sifat penulisan, dan sifat penilaiannya pun menjadi subjektif. Contoh dari tes menulis bebas ini tuh, jadi guru bisa memberikan tes atau tugas kepada siswanya dengan seperti ceritakan kegiatanmu selama sepekan kemarin ke dalam bentuk sebuah tulisan atau ceritakan rencanamu di akhir pekan nanti. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah materi telah tersampaikan seluruhnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.